Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita Minggu Advent 4 ini 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah Minggu GBKP Advent keempat ini, Tuhan menyertai engkau. Jika Tuhan menyertai seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari kemampuannya. Sebab ada kekuatan Tuhan yang menyertainya. Jika ada seorang presiden punya anak seorang presiden juga, itu adalah sangat lumrah. Karena bapaknya memang sudah presiden. Tapi kalau ada seorang penggembala kambing jadi raja dan kerajaannya sangat gemilang, itu baru luar biasa. Seperti Daud yang hanya seorang penggembala kambing tapi sangat gemilang dalam kerajaannya. Karena Tuhan menyertainya. Ia menang melawan musuh-musuhnya, berhasil menduduki kota-kota penting seperti Yerusalem. Namanya menjadi besar di antara bangsa-bangsa. Bahkan keturunannya mewarisi tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Bangsa Israel juga begitu. Mereka bukan bangsa yang besar dan hebat, tetapi karena disertai Tuhan, mereka mendapatkan lebih dari kemampuannya. Mereka bisa lepas dari perbudakan Mesir.
Dalam ayat 10 disebutkan begini, Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim, seperti dahulu. Allah lah yang berbuat untuk mereka. Kalau Tuhan Allah menyertai seseorang, bukan berarti hanya perlindungan, kemenangan dan berkat-berkat saja yang diterima seseorang itu dari Tuhan. Tapi teguran, peringatan, bahkan pukulan juga akan disampaikannya kepada bangsa atau orang-orang yang disertainya, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Termasuk rencana dan keinginan-keinginan mereka akan dibetulkan Allah jika salah, dan akan digagalkannya jika tidak sesuai dengan kehendaknya. Seperti Daud kala itu, ia berniat membangun tempat tabut Allah di Yerusalem untuk mengokohkan kerajaannya, dan tampaknya ia merasa bersalah juga di hadapan Tuhan karena ia sendiri tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah itu tinggal dalam tenda. Niat baiknya itu disampaikannya kepada Nabi Nathan, dan tanpa terlebih dahulu berbicara dengan Allah, Nathan pun menyetujui keinginan itu dan memberi semangat kepada Daud supaya melakukan niat baik yang terkandung di dalam hatinya itu. Tapi Tuhan Allah tidak menyetujuinya. Allah memanggil Nathan dan menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan tidak pernah menyuruhnya untuk membangun tempat tabut itu, dan tidak pernah berkata kepada salah seorang dari hakim-hakim yang ditunjukkan Allah untuk menggembalakan Israel untuk membangun tabut itu. Allah hendak mengingatkan dan menyadarkan Daud tentang semua yang sudah diperbuatnya terhadap Daud dan bangsanya. Mulai dari ia dipanggil dari padang penggembalaan menjadi raja umat Israel sampai pada masa kejayaannya. Tabut itu berada di tenda dalam pengembaraan, dan Allah tetap menyertai mereka. Tempat tabut itu ataupun bait Allah itu memang harus dibangun suatu hari, tapi bukan Daud yang akan melakukannya. Dan beginilah sifat Daud yang sangat mengagumkan hati. Ia tidak membantah Nabi Nathan yang menyampaikan pesan itu, walaupun isi pesan itu membatalkan niat baiknya. Ia masuk ke dalam dan bersujud di hadapan Tuhan. Ia memuji Tuhan dan mengaminkan semua yang diperkatakan kepadanya. Lihat 2 Samuel 7 ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu bukan hanya Daud dan bangsa Israel yang disertai Tuhan. Kita juga disertainya. Bahkan penyertaan Tuhan kepada kita jauh lebih masyhur dari penyertaan yang dilakukannya kepada Israel. Sebab ia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Ia menderita sengsara untuk tebusan dosa kita. Ia menuntun kita supaya masuk dalam kerajaannya. Tapi di samping itu juga, ia memberikan teguran, pengajaran, peringatan, bahkan hukuman bagi kita yang disertainya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita perbuat. Jika kita bersalah, dia tidak enggan memukulnya dengan rotan, seperti yang dilakukan anak-anak manusia. Jika kita lupa, ia akan mengingatkannya. Jika ada niat baik yang terkandung di hati kita, ia akan menggagalkannya jika hal itu tidak sesuai dengan perintahnya. Jika ada yang sesat, ia akan mencarinya dan memanggilnya supaya tetap ada pada jalan-jalannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, bagaimanakah respon kita terhadap sikap dan perbuatan Allah? Sangat mungkin ada orang yang memberontak jika diperingatkan, atau membenci jika yang disampaikan kepadanya tidak seperti yang diinginkan hatinya, atau bahkan berpaling jika Tuhan memukulnya. Orang-orang pilihan yang disertai Tuhan tidak demikian adanya. Mereka akan dengan sangat rendah hati mendengarkan suara Tuhan
bersujud di hadapan Tuhan, sekalipun pesan Tuhan itu menggagalkan niat baik yang terkandung di hati. Sekalipun kedengarannya menyakitkan. Oleh sebab itu, pada minggu Advent terakhir ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dialah Allah yang penuh hikmat, dan Ia menuntut ketaatan iman yang penuh dari orang-orang yang disertainya, seperti yang dituliskan dalam ugen kita. Oleh sebab itu, taatlah kepadanya, seperti Daud taat kepada Allah. Amin.